Ya ini masalahnya kan semua kebijakan yang tidak masuk akal harusnya kan dievaluasi oleh kabinet. Nah kalau dia masih dipaksakan, dievaluasi oleh oposisi itu. Tapi karena nggak ada oposisi selalu, karena semua potensi untuk mengevaluasi secara rasional itu dihentikan oleh presiden. Presiden kan nggak menghendaki adanya oposisi itu. Lalu dia serap semua kekuasaan. Padahal kalau balancingnya ada, itu nggak akan terjadi kekerasan seperti itu kan. Jadi mahasiswa, buruh, ojol, mak-mak, itu memang mengambil alih fungsi oposisi. Mereka terpaksa turun ke jalan karena caranya nggak ada tuh, dan kita senang dan kita akan bantu itu. Dan kemungkinan kekerasan itu udah kita duga pasti terjadi karena saling frustrasi, betul tadi. Tapi jahatnya pemerintah, dia alirkan frustrasi itu menjadi kekerasan di jalanan tuh. Karena dia mencegah orang beroposisi. Jadi itu intinya kan. Kalau di parlemen dibuka kesempatan partai oposisi, ya udah itu nggak ada soal, bertengkar antara oposisi dan pemerintah aja kan. Tapi ini dia paksa orang untuk nggak boleh ada oposisi sehingga timbul kekerasan di jalanan. Demikian juga partai-partai politik yang seharusnya kritis karena dipilih oleh rakyat untuk kritis, itu justru jadi kacung, jadi humas pemerintah aja kan. Itu yang terjadi dalam politik kita. Yang buruk dari demokrasi kita adalah semua orang merasa nggak akan bermanfaat. Para politisi ini merasa dia nggak fungsional kalau nggak membebek pada kekuasaan. Ya mestinya PDIP bilang juga angka yang disebutkan oleh Sri Mulyani nggak masuk akal. Itu begitu cara lihatnya tuh. Kalau otaknya bagus mesti begitu. Menganalisis sesuatu itu dalam perbandingan. Dan kenyataan kita hari ini ya udah pasti, mulai dari angkutan yang paling sederhana sampai tiket pesawat udah pasti naik semua kan. Ini ongkos angkutan artinya tuh. Dan parameter-parameter dunia juga memang sedang menanjak naik. Tetapi selalu pemerintah menganggap ya di luar negeri juga naik. Iya, tapi daya beli luar negeri itu beda dengan kita. Kita daya belinya dicekek, tapi harganya dinaikkan. Jadi kalau ada perimbangan antara kenaikan daya beli dan indeks kepuasan konsumen, yang nggak ada soal tuh merangkak harganya tuh. Tapi ini tiba-tiba jadi jomplang. Itu sebetulnya yang mesti diperhatikan oleh partai Wong Cilik tadi itu. Jadi kalau pemerintah boleh ugal-ugalan naikin harga, ya kenapa swasta nggak bisa ugal-ugalan juga? Kenapa tukang ojek nggak bisa ugal-ugalan juga? Kan sama aja tuh. Jadi prinsip adalah bertanding daya beli itu, dan bertanding daya beli dan bertanding ojek kan terimanya harian itu, uangnya itu. Jadi tentu ojek akan bilang oke, kami tunggu dalam 24 jam, kalau turun kami turunin harga, kan gampang aja. Jadi itu mudah sekali aja. Jadi sekarang ini kayak keluarga yang saling menyalahkan kan akhirnya kan. Nah itu juga yang membatalkan efektivitas komunikasi itu. Orang mau lihat gimana Sri Mulyani berbohong, dan itu bohongnya itu membebani Pertamina kan begitu kan. Tapi Pertamina juga merasa bahwa iya hutang tagihan kami pada pemerintah nggak dibayar-bayar kok. Jadi hal semacam itu yang menyebabkan orang akhirnya mau lihat Presiden Jokowi di mana dalam pertengkaran itu tuh. Kan ini akibatnya tuh. Lain di masa SBY semuanya tertib itu, satu kabinet selesai semua tuh. Di DPR juga sama semua itu. Itu karena SBY tentu tahu akibatnya, karena itu dia ambil risiko untuk menaikkan, tapi nanti kemudian dia turunkan tuh. Tapi kalau sering orang bikin perbandingan bahwa ya di zaman SBY harganya segini, 2 kali segini. Iya, tapi di zaman SBY pendapatan per kapita naik 3 kali. Karena itu dinaikin juga masih bisa bayar BBM. Di zaman Jokowi cuma naik 1,2 kali itu. Padahal perbandingan pendapatan itu yang memungkinkan kita menghitung daya bayar orang itu, daya bayar keluarga pada energi dan food, makanan. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang harusnya diterangkan pada publik tuh. Kan klaim PDIP terus sekedar taruh angka yang nggak ada konteksnya. Ngapain ada angka tapi nggak ada konteksnya itu kan. Umur manusia itu lebih pendek dari umur dinosaurus. Ya iyalah, konteksnya apa? Jadi hal-hal begituan yang diajarkan dari awal, teori membuat perbandingan, menghitung secara rasional. Tapi PDIP memang hanya mau dapat sensasinya tuh. Itu masalahnya tuh. Dan sensasi itu kemudian yang akhirnya bagus juga sensasi dibuat oleh PDIP. Akhirnya yang berkelahi adalah Pertamina dan Menteri Keuangan kan. Gitu. DPR udah pasti ngomporin mana yang menguntungkan dia tuh.
Jadi begitu kekacauan komunikasi kita. Permainan-permainan angka itu sebetulnya kalau saya simpulkan itu upaya untuk mengelabui keadaan sebetulnya dan upaya untuk menyenangkan presiden padahal dengan bahaya yang besar bagi rakyat gitu kan. Kan bisa kalau dijelaskan baik-baik kan presiden pasti ngamuk lagi kan. Enggak, itu harus pokoknya atur Ibu Menteri Keuangan supaya ada dana untuk sisa politik tahun depan dan jangan ambil dari pos-pos industri strategis yang saya sudah putuskan. Jadi nggak ada percakapan teknokratik antara presiden dan Sri Mulyani, itu intinya. Tidak ada percakapan teknokratik, itu kira-kira. Bahayanya presiden kalau nggak paham percakapan teknokratik, dia anggap bahwa APBN itu kayak nanam pohon, daunnya jadi duit, itu tinggal dipetik-petikan. Ya. Nah, tapi kenapa yang jadi persoalan? Kenapa sih komunikasinya pemerintah seperti itu membuat kita merasa rakyat seolah bersalah gitu? Karena kemudian orang yang disalahkan lagi orang kaya yang minum Pertamax gitu ya, minum BBM bersubsidi, selalu seperti itu. Dan kemudian kalau kemudian disebut salah sasaran, lo yang buat sasaran itu siapa? Kan bukan kita, kenapa mesti kita yang disalahkan? Ya itu nyalain orang kaya dalam keadaan sekarang juga kacau. Orang kaya juga bingung. Kita nggak minta kok. Jadi orang kaya juga merasa gue juga bisa mobil gue bisa kasih aftur bahkan itu kan. Karena dia bisa beli itu. Jadi sebetulnya keadaan itu memang akibat dari kekacauan koordinasi itu. Ya dengan sendirinya kalau yang disubsidi adalah barang itu pasti ya orang kaya juga merasa iya cuman adanya segitu ya gue beli aja harganya. Kan itu bukan tidak diinginkan oleh orang kaya dia untuk disubsidi itu. Jadi kekacauan ini yang mestinya diterangkan. Rakyat menganggap rakyat dikerjain oleh harga, orang kaya dianggap dia disalahkan juga karena kebijakan pemerintah kan. Jadi nyalahin rakyat sambil nyalahin orang kaya sambil neken rakyat kan begitu. Jadi ini hal yang paling bagus orang kaya dan rakyat itu bersatu untuk mengatakan pemerintah itu lakukan hal yang nggak masuk akal dua-duanya itu. Iya, karena selalu narasi ini nggak berubah. Saya selalu seperti itu, nggak tepat sasaran. Yang membuat sasaran siapa? Memang rakyat yang bikin sasaran. Itu juga kacau tuh. Mana ada orang kaya yang mau mobilnya dikasih RON yang bisa merusak mesin kan? Itu juga bagaimana mungkin big datanya tuh yang ngaco itu. Kalau dia punya Mercy ya ngapain dia beli Pertalite, ngapain dia beli Pertamax? Dia tahu bahwa uangnya itu dipakai untuk menjamin kemewahannya tuh. Sambil duduk di dalam Mercy yang kedap suara, dia dengar bunyi knalpot yang meletup-letup karena pembakaran tidak sempurna tuh kan. Kan ngaco itu cara berpikir pemerintah. Ya paling ini kalau yang begitu itu namanya menghina orang kaya tuh. Ini orang kaya abal gitu. yang mobilnya mobilnya mahal tapi menggunakan bahan bakar yang murah itu kan saya kira satu dia abal atau kedua dia memang stupid gitu. Ya bagi orang kaya udahlah ini mereka mungkin bingung aja tuh saling WA tuh, ngapain ngeledek-ledek mobil gue, emang pernah mobil gue nelen sayur asem buat mesin. Kalau SMK bisa tuh jalan pakai sayur asem aja, ditaruh sayur asem mesinnya tuh jalan tuh. Ya, ini tapi menarik ini ya, anggota Banggar udah mulai buka-bukaan faktanya, kemudian sekarang Pertamina sudah mulai buka-bukaan, kita tunggu lagi ya yang lain. Dan saya kira ini kan berkaitan dengan tekanan, pressure dari publik begitu ya. Karena merasa disalahkan, merasa kok jadi tertuduh seperti itu kan, jadi Pertamina akhirnya buka-bukaan. Nah kita juga tunggu siapa lagi yang mau buka-bukaan dalam kasus ini. Ya harusnya ini keadaan yang setelah buka-bukaan ya ada konsekuensinya tuh. Ya. Ada yang harus mengundurkan diri, ada yang harus meminta untuk diproses secara hukum karena menyembunyikan informasi. Kan ini semua hal yang udah terbuka tuh. Dan makin lama makin kelihatan bahwa ya ini akal-akalan untuk menyimpan fresh money untuk main politik kan. Jadi gampang aja publik lalu lompat begitu. Walaupun orang nggak mungkin begitu cara kesimpulannya. Oh iya ini kesimpulan politik bukan kesimpulan ekonomi. Kalau kesimpulan ekonomi nggak seperti yang kemarin terjadinya tuh. Jadi fasilitas yang disediakan negara untuk menjamin kesejahteraan itu justru dimanipulasi oleh ambisi politik. Udah kami nanti akan suruh subsidi itu lalu dibikin kemarahan kecil seolah-olah ini adalah soal kelas, soal pertentangan kelas struggle antara rakyat dengan orang kaya. Itu juga ngaco semua itu jalan pikir. Cuman orang kaya bodoh yang mau mobilnya nyedot
bensin yang bisa merusak mesinnya, itu kan begitu. Jadi keadaan ini sebetulnya kalau di luar negeri ini udah dianggap presiden memang nggak paham apa yang sedang terjadi. Jadi apa masalahnya bangsa ini? Masalahnya presiden nggak paham masalahnya, gitu aja. Ya, kan kita di awal sudah mengingatkan ya, hati-hati soal apa pencabutan subsidi ini, karena ini dampak ikutannya akan banyak sekali. Dan saya kira sebenarnya banyak ekonom segala macam juga mengingatkan, karena apa situasinya saya kira sekarang ini yang Anda sebut terjadi apa? Ini dengan berbagai kasus ya, dengan berbagai udah di crossfire-nya udah jadi itu. Ya. Ya itu blessing disguise lah kita. Oh gitu ya. Iya. Sunatullah ya. Ya betul. Semua keadaan menuju pada perubahan yang dipercepat. Itu artinya orang nggak lagi membayangkan IKN. Sekarang ini apa kereta cepat di mana itu dalam 2 bulan ke depan itu orang nggak lihat itu. Sementara bulan depan itu Indonesia akan didatangi oleh seluruh presiden bisnis dan presiden negara untuk ikut dalam G20, dan nggak tahu presiden mau pidato apa di situ. Sementara publik internasional atau pers internasional menganggap ini omong apa di dalam keadaan yang nggak jelas arahnya itu kan. Kan Indonesia mesti kasih sinyal bahwa kita negara tuan rumah, tertib secara demokrasi, ekonominya rasional, para politisi itu bermutu. Nanti sementara ada G20 di Bali itu, Jawa Timur demo, Jakarta demo, Sumatera Utara demo, sampai kabupaten-kabupaten demo. Lalu bingung ini si tamu-tamu ini menganggap ngapain kita diundang ke keadaan yang lagi kacau kan? Ya. Akibatnya ongkos untuk pembiayaan G20 meningkat lagi itu. Seluruh aparat BNPT pasti akan ada di Bali. Di daerah-daerah yang potensial dianggap ketegangan sosial masih tinggi, dikirimin lagi polisi di situ. Jadi kita jadi tuan rumah yang ketakutan sebetulnya, dan itu juga menakutkan tamu-tamu asing nanti. Ya. Oke, saya tadi salah sebenarnya ucapan saya tadi menyebut sunatullah. Sunatullah itu hukum alam. Kalau ini namanya qadarullah, tapi saya mau ragu-ragu menggunakan istilah ini karena nanti saya akan dicap. Apa itu qadarullah? Qadarullah itu takdir dari Tuhan. Yang saya takut menggunakan dicap sebagai kadrun juga begitu. Qadarullah. Ya. Tapi hal-hal yang nggak bisa kita terangkan bukan nggak bisa terangkan, yang nggak lagi mampu dimengerti secara ekonomi ya, secara sosiologi, ya kita sebut aja itu hukum alam. Sesuatu yang disediakan oleh alam semesta untuk kita mengevaluasi diri itu. Tapi nanti orang anggap bahwa itu artinya kalau pakai istilah sunatullah segala macam itu seolah-olah disponsor oleh para kadrun itu. Kadrunullah segala macam. Bukan, ini keadaan yang memang dari awal pasti terjadi.